saya Yuni Puspitasari NIM 860216485 Prodi PGSD dengan mata kuliah inovatif pembelajaran. Di sini saya akan melakukan video daring dengan presentasi video tutorial tentang implementasi asesmen adaptif, yaitu menjelaskan cara kerja dan manfaat praktik dari sistem asesmen adaptif berbasis AI. Tunjukkan berbagai cara menggunakan secara sederhana, yaitu sistem asesmen adaptif berbasis AI adalah metode evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara real time berdasarkan respon peserta tes. Ini berbeda dari tes konvensional yang memberikan soal yang sama kepada semua peserta. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu secara lebih akurat dan efisien. Cara kerja sistem asesmen adaptif berbasis AI. Cara kerja sistem ini didasarkan pada algoritma cerdas dan prinsip-prinsip machine learning. Yang pertama yaitu soal awal. Peserta tes memulai dengan satu set soal tingkat kesulitan sedang. Yang kedua, analisis respon real time. Saat peserta menjawab, AI segera menganalisis jawaban tersebut benar atau salah, penyesuaian tingkat kesulitan. Jika jawaban benar, sistem akan secara otomatis memberikan soal yang lebih sulit berikutnya untuk menguji batas kemampuan peserta. Yang kedua, jika jawaban salah, sistem akan memberikan soal yang lebih mudah untuk mengidentifikasi area kelemahan atau kesenjangan pemahaman. Yang ketiga yaitu pengukuran akurat. Proses ini berlanjut hingga sistem AI mengumpulkan data yang cukup untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik dengan presisi tinggi. AI menggunakan model statistik dan probabilitas untuk memprediksi penguasaan materi. Yang keempat yaitu umpan balik instan. Setelah asesmen selesai atau bahkan selama proses berlangsung, sistem dapat memberikan umpan balik langsung. Manfaat praktisnya yaitu personalisasi pembelajaran. Asesmen adaptif memungkinkan pengajar atau sistem pembelajaran untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu. Efisiensi waktu, mengurangi jumlah soal yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kemampuan secara akurat dibandingkan tes tradisional, menghemat waktu peserta dan pengajar. Yang ketiga yaitu akurasi diagnosis, membantu mengidentifikasi secara dini siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memberikan instruksi atau dukungan yang ditargetkan. Meningkatkan keterlibatan, pengalaman tes yang relevan dengan kemampuan peserta dapat mengurangi kecemasan saat ujian dan meningkatkan motivasi serta fokus. Otomatisasi penilaian, mengurangi beban kerja administrasi guru dalam menilai dan melaporkan hasil tes. Cara penggunaannya secara sederhana. Bagi pengguna, peserta didik atau pengajar, penggunaan sistem ini sangatlah sederhana, mirip dengan menggunakan platform online biasa. Yang pertama yaitu akses platform. Buku, aplikasi atau situs web menyedia asesmen adaptif, misalnya platform e-learning atau rekrutmen tertentu. Yang kedua yaitu mulai tes. Pilih asesmen yang ingin diambil dan mulai prosesnya. Yang ketiga yaitu ikuti alur. Cukup jawab soal satu persatu. Anda tidak perlu khawatir tentang tingkat kesulitan karena sistem yang menanganinya di latar belakang. Yang keempat yaitu dapatkan hasil. Setelah menyelesaikan semua soal atau pencapaian kriteria pengujian yang ditetapkan, Anda akan langsung menerima laporan hasil yang terperinci tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Yang kelima yaitu tindak lanjut. Gunakan hasil laporan tersebut sebagai panduan untuk fokus belajar pada area yang perlu ditingkatkan atau bagi pengajar untuk merancang intervensi yang sesuai. Pertanyaan yang kedua yaitu sertakan contoh konkret tentang bagaimana hasil dari asesmen ini dapat membantu dosen dalam melakukan intervensi pembelajaran yang personal dan membantu mahasiswa dalam mengevaluasi kemajuan belajar mereka sendiri. Yaitu berikut adalah contoh konkret tentang bagaimana hasil asesmen dapat digunakan untuk intervensi pembelajaran personal oleh dosen dan evaluasi kemajuan belajar mandiri oleh mahasiswa. Skenario mata kuliah, pemrograman dasar. Asesmen yang digunakan, kuis daring, kuis
formatif mingguan yang terdiri dari soal pilihan ganda dan soal cerita esai singkat yang dinilai berdasarkan rubrik. Bagaimana hasil asesmen membantu dosen dalam intervensi pembelajaran personal? Setelah mahasiswa mengerjakan kuis daring tentang struktur kontrol perulangan atau loop, dosen menganalisis hasilnya. Identifikasi konsepsi umum. Hasil kuis menunjukkan 70% mahasiswa salah menjawab soal pilihan ganda tentang perbedaan antara while loop dan for loop. Hal ini menandakan adanya miskonsepsi yang meluas di kelas. Intervensi dosen. Dosen tidak hanya memberikan kunci jawaban, tetapi merencanakan sesi tutorial tambahan atau video penjelasan singkat yang secara khusus membahas perbedaan dan kasus penggunaan terbaik untuk kedua jenis loop tersebut, memberikan contoh-contoh nyata untuk mengklarifikasi mikrosepsi tersebut. Identifikasi kebutuhan individu. Dosen melihat bahwa mahasiswa A kesulitan dalam soal esai yang membutuhkan penulisan kode perulangan yang kompleks, sementara mahasiswa D kesulitan pada konsep dasar logika Boolean. Intervensi dosen personal. Dosen memberikan umpan balik tertulis terperinci kepada mahasiswa A, menyoroti garis kode yang salah dan merekomendasikan sumber latihan tambahan tentang fungsi bersarang expect function. Dosen mengarahkan mahasiswa B ke modul pengantar logika Boolean yang lebih sederhana dan menjelaskan pertemuan singkat untuk memastikan pemahaman dasar sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Yang kedua yaitu bagaimana hasil asesmen membantu mahasiswa mengevaluasi kemajuan belajar mereka sendiri. Mahasiswa menerima hasil kuis dengan umpan balik terperinci dan rubrik penilaian yang jelas. Pemahaman kekuatan dan kelemahan. Mahasiswa C melihat nilainya bagus pada soal pilihan ganda pemahaman konseptual, tetapi rubrik menunjukkan nilainya rendah pada soal esai penerapan praktis. Evaluasi mandiri mahasiswa C. Mahasiswa C menyadari bahwa ia mengerti teorinya tetapi masih perlu berlatih lebih banyak dalam menulis kode yang sebenarnya. Ia kemudian secara proaktif mencari latihan pemrograman tambahan dan mencoba menyelesaikan soal esai dengan cara yang berbeda. Memantau kemajuan dari waktu ke waktu. Mahasiswa D yang pada kuis mingguan lalu mendapat nilai rendah pada materi variabel melihat peningkatan nilai yang signifikan pada kuis minggu ini setelah mengulangi materi variabel. Evaluasi mandiri mahasiswa D. Mahasiswa D termotivasi oleh kemajuan dan mengidentifikasi strategi belajarnya yang berhasil, latihan ekstra yang diterapkan pada materi selanjutnya, sehingga meningkatkan manajemen belajar akademisnya, akademik manajemen secara mandiri. Dengan demikian hasil asesmen berfungsi sebagai umpan balik berkelanjutan yang menginformasikan tindakan perbaikan baik di sisi pengajaran oleh dosen maupun di sisi pembelajaran oleh mahasiswa. Demikian presentasi daring saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.